Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam bukan sekadar waktu untuk tidur. Karena di balik gelapnya, ada kisah yang tak pernah ingin kau dengar. Cerita tentang mereka yang kembali. Tentang janji yang ditebus dengan darah. Selamat datang di channel Nanti Malam. Tempat di mana suara dari dunia lain mulai terdengar. Di sebuah sudut kota kecil yang tak terlalu ramai, berdiri sebuah warung sederhana, berdinding triplek dan beratap ganseng. Dengan papan nama lusuh, bertuliskan nasi bakar Bu Rusma. Asli enak pedasnya. Warung itu menempel di sisi rumah tua, bercat hijau pudar, berada di ujung gang sempit yang hanya bisa dilalui sepeda motor. Setiap pagi sekitar pukul 5, aroma wangi daun pisang terbakar bercampur rempah-rempah khas Nusantara tercium ke segala arah. Suara desis sambal yang digoreng dan letupan kecil dari bara arang yang menyentuh minyak bekas ayam bakar menjadi penanda bahwa Ibu Rusma telah memulai harinya. Rusma adalah wanita, 40 tahun yang bisa dibilang keras kepala namun pekerja keras. Tubuhnya sedikit gemuk, wajahnya bundar dengan keriput di sekitar mata, tanda perjuangan panjang hidup di tengah kerasnya kota. Tangannya kasar, tetapi lincah saat meracik nasi bakar dengan sambal terasi andalannya. Dia memulai bisnis nasi bakar ini sejak 12 tahun lalu, berdua dengan suaminya, Pak Umar, pria yang pendiam dan jarang bicara, tapi setia membantu mengipas arang dan membungkus nasi dengan daun pisang panas. Kehidupan mereka sederhana, hasil jualan sehari-hari cukup untuk makan, membayar listrik, dan sedikit ditabung untuk kebutuhan tak terduga. Mereka tak punya anak. Kata orang-orang, Ibu Rusma pernah keguguran beberapa kali, dan sejak itu kandungannya tak pernah bisa kembali mengandung. Tapi hidup terus berjalan. Warung nasi bakarnya lumayan laku, pelanggan tetapnya datang dari berbagai penjuru kampung. Bahkan ada yang rela antre saat malam minggu, hanya untuk mencicipi rasa gurih pedas. Nasi bakarnya yang terkenal nampol di lidah. Namun, semua berubah ketika sosok baru bernama Pak Imron datang ke kampung itu. Pak Imron adalah pria berusia sekitar 50-an, berpenampilan rapi, berjanggut tipis, dan selalu mengenakan peci putih bersih. Suaranya lembut, tutur katanya halus, dan wajahnya bersinar, seperti orang yang dekat dengan agama. Tak banyak warga tahu dari mana asalnya. Yang mereka tahu, Pak Imron tiba-tiba membuka warung makan tepat di seberang jalan dari warung Bu Rusma. Nama warungnya, Warung Ayam Panggang Pak Imron. Resep pesantren. Sejak awal buka, warung itu langsung ramai. Banyak pelanggan Bu Rusma yang biasanya mampir pagi-pagi kini terlihat duduk di bangku plastik warung Pak Imron. Beberapa anak muda malah mulai mempromosikannya lewat Instagram, memuji cita rasa ayam panggangnya yang katanya empuk, bumbu meresap, dan lebih bersih. Dari balik jendela warungnya, Bu Rusma sering memperhatikan mereka. Tangannya berhenti membungkus nasi. Matanya mengamati jumlah pembeli di seberang dengan pandangan iri. Beberapa kali ia melihat wajah-wajah yang dulu akrab dengannya, kini tertawa akrab di meja makan warung lawan. "Umar, kamu lihat kan?" gumamnya suatu sore. "Dulu mereka ngantri di sini, sekarang malah pindah ke warung baru itu." Pak Umar hanya diam. Tangannya tetap sibuk membakar ikan di atas arang. Ia tahu, istrinya bukan tipe yang mudah menerima kenyataan dikalahkan. "Kita harus bikin lebih pedas, lebih gurih," lanjut Bu Rusma. Kali ini suaranya meninggi, biar mereka sadar siapa yang lebih enak. Pak Umar menoleh sejenak, lalu mengangguk kecil. Tapi dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam diri istrinya. Tak butuh waktu lama, gosip mulai menyebar di antara warga kampung. Ibu-ibu mulai membicarakan tentang penurunan pembeli di warung Bu Rusma. Mereka saling berbisik, seolah menantikan siapa yang akan jatuh duluan. "Aku dengar Bu Rusma mulai jualan nasi bakar isi udang goreng loh sekarang," kata Bu Mina pada temannya sambil menenteng tas belanja. "Loh, biasa cuma ayam kan?" sahat Bu Lilis. "Ayah, katanya sih biar lebih laku, tapi tetap aja, yang di seberang itu sambalnya wangi banget, seperti sambal pesantren zaman dulu." Telinga Bu Rusma panas mendengar bisikan-bisikan itu. Di dalam dadanya, ada rasa sebal yang membara. Ia mulai merasa terhina. Usaha yang ia rintis dengan peluh dan air mata, tiba-tiba tersingkir hanya karena warung baru yang datang entah dari mana. Malam itu, ketika gerimis turun tipis dan suara kodok terdengar bersehet sahutan dari got belakang rumah, Bu Rusma duduk di dapur, sendirian. Matanya menatap kosong ke bara api yang mulai padam. Di atas meja, tumpukan nasi bakar sisa hari itu masih utuh, tak terjual satupun. Pak Umar sudah masuk kamar. Lelaki itu tak banyak bicara akhir-akhir ini. Ia mulai khawatir dengan perubahan sikap istrinya. Bu Rusma menatap api. Dalam diam, pikirannya melayang-layang. Entah kenapa, malam itu dia teringat pada cerita lama yang pernah ia dengar dari neneknya.
tentang jalan pintas bagi pedagang yang ingin cepat kaya, cerita tentang pesugihan, tentang makhluk halus yang suka tinggal di dapur, dan tentang tambal-tambal yang menuntut nyawa sebagai bayaran. Sebuah ide gila muncul di kepalanya. Ia menggeleng cepat, mencoba mengusir pikiran itu. Enggak, itu dosa. Enggak boleh, gumamnya. Tapi semakin ia mengingat wajah Pak Imron yang selalu tersenyum ramah dari balik warungnya yang ramai, dan semakin ia mendengar komentar sinis dari pelanggan yang dulu memujanya, godaan itu makin kuat mencengkeram pikirannya. Kalau aku nggak bertindak, aku akan kalah. Dan aku bukan orang yang suka kalah. Matanya menatap gelap ke arah sudut dapur. Angin malam masuk dari sela-sela papan dinding, membuat lampu bohlam tua bergoyang perlahan. Dan dari sana, dari sudut gelap itu, seakan ada yang mengintip balik ke arah dirinya. Pagi itu, matahari masih malu-malu muncul dari balik awan. Warung nasi bakar milik Bu Rusma terlihat seperti biasa berasap dari tumpukan arang yang mulai menyala. Aroma daun pisang terbakar pelan, dan suara spatula yang membentur wajan aluminium. Namun, ada satu hal yang berbeda. Tidak ada pelanggan. 1 jam, 2 jam, dan hanya satu orang yang datang, itu pun hanya untuk beli air mineral. Bu Rusma duduk di kursi kayu tua di samping etalase kaca. Tangannya menopang dagu. Di seberang jalan, warung Pak Imron ramai bukan main. Deretan motor parkir berjejer rapi, suara tawa para pembeli terdengar jelas. Dan dari kejauhan, tampak asap putih menari-nari dari dapurnya. Bikin iri saja, bisik Bu Rusma pelan. Pak Umar yang sedang membakar ikan di sampingnya hanya bisa melirik istrinya dengan prihatin. Tahu betul? Sejak kemunculan warung Pak Imron 2 bulan lalu, keadaan warung mereka berubah drastis. Tapi ia juga tahu, Rusma bukan tipe orang yang mudah menyerah. Aku ini yang bangun usaha ini dari nol. Mar, aku yang ngaduk sambal tiap pagi. Aku yang bangun jam 3 subuh. Aku yang angkat-angkat galon. Bahkan aku juga yang belanja sendiri ke pasar. Tapi sekarang, orang-orang lebih milih ayam panggang entah dari mana itu. Bu Rusma menatap suaminya. Matanya berkaca-kaca. Kamu pikir aku nggak sakit hati? Pakai Umar diam. Ia tak pandai berkata-kata. Ia hanya mendekat dan menyentuh punggung istrinya. Sabar, Ruth. Mungkin ini cuma cobaan. Come on. Suara Bu Rusma naik setengah oktav. Sudah 2 bulan loh, Mar. Ini bukan cobaan. Ini perampasan. Ia berdiri, melemparkan sendok nasi ke dalam baskom sambal. Bunyi logam beradu dengan plastik memecah kesunyian pagi. Sudah cukup, aku bersabar. Aku bukan perempuan yang gampang ditindas. Siangnya, Bu Rusma pergi ke pasar sendirian. Biasanya Pak Umar ikut menemani, tapi kali ini ia sengaja menyuruh suaminya tinggal di rumah. Di dalam benaknya, ada sesuatu yang mulai tumbuh, bukan rencana, lebih kepada rasa penasaran dan obsesi. Di pasar itu, ia menyusuri lorong-lorong sempit yang dipenuhi pedagang sayur, ayam, dan bumbu dapur. Namun langkahnya berhenti di salah satu sudut yang jarang dilewati orang. Sebuah kios tua berdinding seng berkarat. Di depannya duduk seorang perempuan tua dengan selendang hitam. Wajahnya dipenuhi keriput, dan bola matanya tampak seperti tak memiliki warna. Nyari apa, Neng? Tanya si nenek dengan suara berat. Bu Rusma terdiam sejenak. Ia tak tahu kenapa kakinya membawanya ke tempat ini. Tapi mulutnya bergerak sendiri. Apa betul ada cara untuk bikin warung jadi ramai lagi? Si nenek mengangkat alis. Kamu dagang? Bu Rusma mengangguk. Nasi bakar? Ya, semakin kaget. Iya, kok tahu? Nenek itu tersenyum. Namun senyumnya tak ramah. Lebih mirip senyum licik dari seseorang yang tahu kelemahan lawannya. Di dunia ini, Neng, semua bisa dibeli. Rezeki, cinta, pelanggan, bahkan musuh bisa dibikin jatuh. Tapi semua ada bayarannya. Bayaran? Bukan uang, tapi tumbal. Malam itu, Bu Rusma tak bisa tidur. Kata-kata nenek di pasar terus terngiang-ngiang di telinganya. Kata tumbal berputar-putar di benaknya. Membayangkan, benarkah itu satu-satunya cara? Ia bangun, melangkah ke dapur, menyalakan lampu remang-remang. Ia duduk di bangku kecil, menghadap tungku yang biasa ia pakai untuk membakar nasi. Tungku itu kini terasa berbeda, seolah memancarkan hawa dingin, padahal biasanya panas. Sial, ada sesuatu yang menunggu untuk dipanggil keluar. Kalau aku lakukan ini, siapa yang harus jadi tumbalnya? Bisiknya pelan. Ia langsung membayangkan wajah Pak Imron, wajah yang selalu tersenyum ramah, penuh percaya diri, dengan warung yang penuh pembeli. Ia membayangkan tawa anak Pak Imron, dan senyum istrinya yang membantu melayani pelanggan. Kalau mereka yang diambil, warung itu pasti hancur. Ia mengatupkan mulutnya. Napasnya mulai berat. Tapi dalam diam, ia tersenyum.
Keesokan harinya Bu Rusma pergi lagi ke pasar, namun bukan untuk beli cabai atau ayam. Ia menemui si nenek tua, dan kali ini membawakan sesajen. Bunga 7 rupa, sebutir telur ayam kampung, dan sepotong ayam bakar sisa semalam. "Siap?" tanya nenek itu. Bu Rusma mengangguk. "Mulai malam ini, nyawamu sudah diikat. Tidak boleh mundur, kau harus memberi yang dia mau, darah dan penderitaan." Nenek itu memberikan bungkusan kain hitam. Di dalamnya ada batu keramat sebesar telapak tangan. "Letakkan ini di bawah tungku dapurmu, dan jangan biarkan siapapun tahu." 3 hari kemudian, istri Pak Imron jatuh sakit. Awalnya demam biasa, lalu berubah jadi batuk berdarah. Dokter bingung, hasil lab bersih, tapi kondisinya semakin buruk. Ia hanya bisa terbaring, tubuhnya kurus dalam sekejap, matanya cekung dan tak bisa makan apapun. Minggu berikutnya, anak bungsu Pak Imron terserempet motor saat berangkat sekolah. Luka di kepala, koma ringan. Semua kejadian itu terasa tidak masuk akal. Terlalu cepat, terlalu kejam. Bu Rusma hanya melihat dari kejauhan, dari balik tirai warungnya. Dalam diam, hatinya bergejolak antara senang dan bersalah. Tapi setiap malam saat ia tidur, mimpi-mimpi buruk mulai datang. Suara tangisan anak kecil, wajan berisi darah, nasi yang berubah jadi ulat. Namun semua itu seakan tak berarti. Karena satu hal, warungnya mulai ramai kembali. Pak Umar, yang awalnya diam, mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mencium bau aneh dari bawah tungku. Bau amis bercampur wangi bunga. Ia juga melihat istrinya kadang berbicara sendiri di dapur tengah malam. Suatu malam, ia memberanikan diri bertanya, "Ruth, kamu pakai cara apa? Kenapa warung kita mendadak ramai lagi? Kenapa wajahmu sekarang kayak orang lain?" Bu Rusma menoleh dengan tatapan tajam. "Apa kamu gak senang kita ramai lagi?" "Senang, tapi cara kita..." "Diam Umar, Bentkina. Kali ini keras, kamu tinggal bantu bakar aja. Jangan ikut campur." Pak Umar mundur. Ia belum pernah melihat istrinya seperti ini. Sorot matanya seperti orang yang kerasukan. Dingin, tajam, seolah bukan lagi Rusma yang ia kenal. Langit malam di kampung itu tampak lebih gelap dari biasanya. Awan menutup rembulan sepenuhnya, menyisakan kegelapan pekat yang menggantung di langit. Tak ada suara binatang malam, hanya angin yang sesekali berhembus melewati genteng tua, membuat lampu-lampu di gang kecil bergoyang pelan. Di dalam dapur warung, Ibu Rusma sedang duduk bersila menghadap tungku. Di hadapannya terletak semangkuk air kembang 7 rupa, sebutir telur ayam kampung, selembar daun pisang, dan batu hitam yang diberikan nenek tua di pasar tempo hari. Tak ada suara selain napas beratnya sendiri. Pak Umar sudah tertidur, kelelahan, membakar nasi dan mengantar pesanan. Namun Ibu Rusma tak bisa tidur malam itu. Ada suara yang memanggil dari sudut dapur, dari bawah tungku, dari balik batu itu. "Buka!" Bisikan itu samar, tapi jelas, pelan, tetapi mengiris hati Ibu Rusma. Menutup matanya. Tangan kanannya menggenggam batu hitam, sementara tangan kirinya meneteskan darah dari ujung jari yang ia iris sendiri dengan pisau kecil. "Darah, untuk dagang darah, untuk hidupku," bisiknya. Lalu, sesuatu terjadi. Udara di dapur menjadi dingin. Lampu gantung bergoyang keras, lalu mati. Hanya nyala lilin kecil yang tersisa di dekat sesajen, menari-nari dalam ketakutan. Dan dari dalam batu itu, muncullah sosok bayangan hitam, tinggi, kurus. Matanya merah menyala, dan mulutnya menganga panjang dengan suara seperti api yang menyala. "Aku datang," gumamnya. "Apa kamu siap memberikan tumbal berikutnya?" Ibu Rusma menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar, tapi hatinya tetap teguh. "Ya, aku siap. Aku ingin semua warung Pak Imron runtuh. Istrinya, anak-anaknya, bahkan dia sendiri. Ambil semuanya, tapi biarkan warungku hidup dan berjaya." Bayangan itu tertawa lirih. "Kalau begitu, perjanjian kita dimulai malam ini. Dan ingat, jika kau ingkar, nyawamu dan suamimu akan kujadikan daging bakar pertama di neraka." Bayangan itu lenyap, lilin padam, dan Ibu Rusma terjatuh ke lantai dapur. Tubuhnya dingin seperti mayat, matanya terbuka tapi kosong. Malam Jumat itu menjadi awal dari babak paling kelam dalam hidupnya. Seminggu setelah malam Jumat itu, warung Bu Rusma berubah drastis. Antrean pembeli memanjang sampai ujung gang. Bahkan orang dari luar kampung mulai datang. Ada yang bilang nasi bakarnya bikin mimpi indah. Ada pula yang bilang sambalnya bikin ketagihan seperti kena jampi-jampi. Bahkan tanpa promosi, orang terus berdatangan. Pembeli merekam video makan mereka dan viral di media sosial. Ada yang bilang ini warung legendaris dan banyak food vlogger yang mendadak datang untuk membuat review.
Bu Rusma tersenyum puas setiap malam. Ia bahkan mulai memperkerjakan 2 anak muda dari kampung sebelah sebagai pelayan. Dan anehnya, mereka bekerja seperti kerbau diam, patuh, dan tak pernah bertanya. Namun semua itu tidak membuat Pak Umar bahagia. Ia mulai merasa warung ini bukan lagi milik mereka. Ia bisa merasakan hawa dingin setiap malam. Ia sering mendengar suara panci bergerak sendiri. Bahkan sesekali ia mencium bau darah dari dapur, padahal tak ada yang disembelih Ruth. "Kamu yakin kita nggak sedang terikat sesuatu?" tanyanya suatu malam. Bu Rusma menoleh cepat. "Sudah, jangan banyak tanya. Kamu cukup bantu masak, Pak." Umar menandok, hatinya menjerit, tapi mulutnya bungkam. Ia mulai menyadari istrinya bukan lagi wanita yang dulu ia kenal. Seiring kesuksesan warung Bu Rusma, keluarga Pak Imron mulai mengalami kemalangan bertubi-tubi. Istrinya yang sebelumnya sakit, kini lumpuh total. Dokter tak mampu menjelaskan kenapa tulangnya seakan tak punya daya. Suaranya hilang, dan matanya selalu terbuka, seperti melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Anaknya yang koma tak kunjung sadar. Bahkan anak sulungnya kini mulai bertingkah aneh. Sering bicara sendiri, sering ketakutan, dan pernah ditemukan tidur di dapur dengan tubuh dibalut abu. Dan yang paling aneh, warung Pak Imron mendadak sepi. Bahkan ayam panggangnya yang dulu viral kini dikabarkan terasa amis dan pahit. Pembeli mengeluh sakit perut. Ada yang muntah darah. Ada pula yang bilang melihat wujud perempuan duduk di atap warung tengah malam. Pak Imron mencoba bertahan. Tapi, ada yang tidak beres. Dalam keputusasaan, Pak Imron pergi ke seorang kiai tua di ujung desa. Ia bercerita tentang musibah yang menimpa keluarganya. Tentang warung yang dulu ramai, dan tentang tetangga yang kini begitu cepat sukses. Kiai itu hanya mengangguk pelan. Ia mengambil air wudhu, lalu membaca surah Yasin selama 1 jam penuh. Setelah itu ia menatap Pak Imron dalam-dalam. "Kamu sedang jadi tumbal. Keluargamu telah dipilih untuk dikorbankan oleh orang yang menggunakan jalur kotor." "Siapa Kiai?" "Aku tak bisa sebut namanya, tapi dia tinggal tak jauh darimu. Dia masak dengan api, tapi memanggil setan dari dalam bara. Nasi bakarnya kini berisi nyawa manusia." Pak Imron menangis. "Apa yang harus saya lakukan?" "Berdoa. Jangan berhenti. Ambil air dari 7 sumur dan bacakan Al-Fatihah setiap malam Jumat. Tapi ingat, jika kamu ingin melawan, kamu juga harus siap kehilangan sesuatu." Malam Jumat berikutnya, Ibu Rusma kembali duduk di dapur. Batu hitam itu kini retak, mengeluarkan asap tipis yang miliak-liuk seperti ular. Bayangan hitam muncul lagi. Kali ini wajahnya lebih jelas. Ia tampak seperti lelaki tua, namun tubuhnya penuh luka. Matanya merah membara, dan suaranya lebih berat. "Wanita itu belum mati. Kau janji akan habisi keluarganya. Kenapa masih ada yang hidup?" "Aku butuh waktu," jawab Bu Rusma dengan napas gemetar. "Tidak ada waktu. Jika dalam 3 malam mereka masih hidup, maka giliranmu dan suamimu yang akan aku ambil." "Tidak, jangan ambil suamiku," jerit Bu Rusma. Bayangan itu tersenyum. "Maka berikan aku orang lain. Aku tak peduli siapa, asal jiwanya bersih dan nyawanya muda." Dan sejak malam itu, warung nasi bakar Bu Rusma bukan hanya menjual makanan tapi juga menyembunyikan aroma kematian. Malam itu turun hujan gerimis. Suara tikus berlarian di atap seng tua. Di dalam dapur warung bau amis darah tercium samar, bercampur dengan aroma nasi bakar yang baru diangkat dari bara arang. Lampu dapur berpendar redup, asap putih dari tungku naik perlahan ke langit-langit rumah, menyelimuti ruangan dengan hawa lembab dan mencekam. Ibu Rusma duduk sendiri di lantai dapur. Matanya menatap kosong ke dalam api. Batu hitam pemberian nenek pasar kini tergolek di sampingnya, berubah bentuk. Ujungnya tajam seperti taring, dan permukaannya tampak berdenyut pelan, seperti jantung. Bayangan hitam dari malam mulam sebelumnya belum muncul, tapi Ibu Rusma tahu malam itu akan datang. Malam ketika ia harus memberi tumbal, bukan lagi cukup dengan darah jarinya sendiri, bukan cukup dengan penderitaan keluarga Pak Imron. Kali ini, makhluk yang ia panggil meminta nyawa manusia utuh. 3 hari sebelumnya, bayangan itu muncul kembali, memekik di tengah malam. Ketika semua lampu warung padam dan bara api tungku menyala dengan warna biru kehijauan. "Kau lambat, Rusma," suaranya berat seperti 2 orang berbicara dalam satu tubuh. "Aku haus, aku lapar, aku butuh darah segar malam Jumat ini. Aku tak tahu harus ambil siapa lagi." Keluarga Pak Imron mulai sekarat. Anaknya sudah koma. "Apa tu Balem? Cukup." "Belum." Suara makhluk itu melengking. "Mereka terlalu tua, terlalu lemah. Berikan aku jiwa muda seorang anak, seorang gadis yang belum ternoda." Bayangan itu mendekatkan wajahnya ke arah Bu Rusma, membuat kulit wajahnya membeku karena hawa dingin yang memancar dari mulut makhluk itu. Atau
Aku akan ambil Umar. Suamimu yang bodoh itu. Tangan Ibu Rusma mengepal. Jangan sen. Dia. Kalau begitu, carikan tumbal. Lalu makhluk itu lenyap dalam asap, meninggalkan suara tawa mengerikan yang menggema hingga ke dalam tulang. Sejak malam itu, Ibu Rusma mulai memperhatikan kampung dengan cara berbeda. Ia tidak lagi melihat wajah orang dengan tatapan ramah, tapi dengan mata seorang pemburu. Setiap anak yang melintas, setiap remaja yang membeli jajanan, dilihatnya sebagai mangsa, dan matanya jatuh pada Rika. Gadis manis berumur 14 tahun, anak dari Bu Rini penjual gorengan keliling yang sering mangkal di dekat pos ronda. Rika sering membantu ibunya mengantar gorengan ke rumah-rumah. Kadang ia juga mampir ke warung Bu Rusma untuk membeli teh manis. Anak itu baik, jurang, malam, nurut sama ibunya. Pas, bisik Bu Rusma dalam hati. Tapi ia tahu, ini bukan sekadar memilih. Ia harus memancing Rika untuk masuk ke dapur. Dan dari sana, semuanya akan berjalan seperti yang makhluk itu minta. Pada malam Kamis, 1 hari sebelum waktu tumbal ditentukan, Bu Rusma berpura-pura meminta bantuan pada Bu Rini. Anakmu bisa bantu nggak ya besok sore? Warungku lagi ramai banget. Cuma bantuin bungkus nasi bakar aja. Aku bayar kok. Bu Rini yang sederhana dan polos itu tak curiga sedikit pun. Ia tersenyum lega. Wah, senang sekali Bu. Rika bisa bantu. Soalnya sekolahnya juga libur besok. Jam 4 sore ya, suruh dia langsung ke dapurku aja. Dalam hati, Bu Rusma menekan rasa bersalah. Tapi suara makhluk pesugihan itu terus menggema di telinganya. Jiwa muda, darah perempuan, dari tanganmu sendiri. Jam menunjukkan pukul 4 sore ketika Rika datang ke warung. Ia memakai jaket merah muda dan tas kecil berisi sisir dan tisu. Wajahnya cerah, polos, tidak tahu apa-apa. Masuk ke dapur ya nak. Tante butuh bantu bungkusin pesanan buat acara kantor, kata Bu Rusma dengan senyum lebar. Rika masuk tanpa curiga. Dapur itu terlihat seperti biasa, hanya sedikit lebih gelap dari biasanya. Di pojok, batu hitam sudah diletakkan di bawah tungku. Di atas meja, pisau kecil dan mangkuk berisi kembang telah siap. Pak Umar hari itu disuruh belanja ke pasar jauh di kecamatan. Ibu Rusma memastikan rumah kosong. Ia menyalakan lilin. Suasana jadi sunyi seketika. Angin dingin masuk dari celah genting. Api lilin bergoyang. Rika menoleh. Bu, kenapa dapurnya dingin ya? Gak apa-apa sayang, kamu bantu bungkus dulu ya. Rika mulai membuka daun pisang, menyendok nasi ke tengah. Tapi tiba-tiba, pisau di meja bergerak sendiri. Lalu terdengar suara desisan panjang dari tungku. Rika menoleh lagi. Kali ini wajahnya mulai tegang. Bu Rusma, itu suara apa? Ibu Rusma mendekat, berdiri di belakangnya. Tangannya bergetar, menggenggam pisau yang tadi jatuh. Tapi hitam sudah muncul dari atas tungku. Sekarang, suara itu membentak seperti guntur. Telinga Ibu Rusma berdengung. Ia mengangkat pisaunya tinggi-tinggi, mendekati Rika dari belakang. Tapi saat hendak menebas, suara lembut itu membuatnya terhenti. Rika berbalik dan seketika dunia seperti berhenti. Tatapan polos gadis itu, Manjoris Hoti, matanya penuh kepercayaan. Tak sedikit pun curiga. Pipinya memerah. Ia seperti anak yang tak berdosa karena memang begitu kenyataannya. Bu Rusma menggigil, pisau di tangannya jatuh, air matanya menetes. Aku nggak bisa, bisiknya. Aku nggak bisa. Bayangan hitam muncul di atas tungku, melompat dengan cepat ke arah tubuh Bu Rusma, membentak dengan dua suara sekaligus. Kau ingkar Rusma, maka suamimu jadi gantinya. Tidak. Seketika lampu pecah, piring jatuh. Rika menjerit dan berlari keluar dari dapur. Tangannya gemetar. Bajunya basah karena cipratan air dan kembang yang berserakan. Bu Rusma roboh di lantai. Tubuhnya menggigil keras. Batu hitam itu mengeluarkan retakan baru. Dari dalam retakan itu keluar darah panas, memercik ke wajahnya. Malam itu, Pak Umar pulang dari pasar. Ia heran melihat warung kosong dan dapur gelap. Saat membuka pintu belakang, ia terpeleset dan jatuh ke dalam dapur. Rusma, panggilnya. Tak ada jawaban. Namun dari balik tungku, sosok bayangan muncul. Kali ini tak menyerupai manusia. Muncul seperti asap hitam dengan mata merah. Pak Umar mencoba berlari, tapi tubuhnya seperti disedot oleh tanah. Ia meronta, tapi gagal. Suara teriakannya menghilang di telan tembok. Ketika Bu Rusma sadar kembali, ia menemukan Pak Umar sudah tak bernyawa. Tubuhnya kaku, matanya terbuka, dan mulutnya menghitam. Sejak malam itu, warung Bu Rusma memang masih ramai, tapi tertawa. Ia menjadi pendiam, pandangannya kosong, dan tak pernah duduk di meja kasir lagi.
Orang-orang mulai berbisik, Pak Umar kok nggak pernah kelihatan ya? Bu Rusma makin aneh sekarang ya, wajahnya kayak orang stres. Namun hanya satu orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rika dan ia bersumpah akan mencari tahu kebenaran dari semua ini. 3 bulan setelah malam tumbal yang merenggut nyawa Pak Umar, warung nasi bakar milik Bu Rusma berubah menjadi kerajaan kecil yang mencengangkan warga kampung dan luar kota. Bukan hanya 1, bukan 2, melainkan 6 cabang warung baru dibuka dalam waktu singkat, menyebar dari pusat kota hingga ke area pinggiran yang padat penduduk. Warung-warung itu berdiri kokoh, bertembok bata, berpendingin ruangan, dan selalu penuh antrean. Semua menyuguhkan satu hal, nasi bakar khas Bu Rusma dengan cita rasa yang diklaim tak bisa ditiru siapapun. Rasanya kayak ada jampi-jampinya, kata seorang pembeli. Sambalnya tuh kayak dari dunia lain, kata food vlogger yang datang dari Jakarta hanya untuk mencicipi 1 bungkus. Setiap harinya, minimal 300 bungkus nasi bakar terjual dari setiap cabang. Bu Rusma jadi pengusaha sukses dalam waktu sekejap. Namun di balik kejayaan itu, ada rahasia yang disembunyikan ropet-ropet. Ia kehilangan dirinya sendiri. Kini Bu Rusma tinggal di rumah baru, 2 lantai, dengan pagar besi dan garasi yang menampung mobil Avanza baru berwarna hitam. Di balik kemewahan itu, rumah itu terasa dingin, sepi, dan tak pernah terdengar tawa. Ia tidur di kamar besar yang dulu ia impikan bersama Pak Umar. Tapi kini, ranjangnya terasa luas dan kosong. Malam-malamnya selalu dihantui suara-suara dari dapur. Terkadang terdengar suara sendok yang terjatuh sendiri. Kadang terdengar suara tawa lirih dari dalam oven. Dan yang paling sering, suara Pak Umar memanggil namanya. Rusma, kamu korbankan aku. Ia selalu terbangun dengan napas terengah-engah, tubuh basah oleh keringat dingin. Tapi ia tak bisa berhenti. Semakin banyak uang yang ia dapat, semakin kuat cengkraman pesugihan yang membelenggunya. Bu Rusma tak lagi mengelola warung sendiri. Semua sudah ia limpahkan kepada karyawan yang muncul entah dari mana. Mereka semua berpakaian seragam, hitam polos tanpa logo, tidak pernah berbicara satu sama lain, dan wajah mereka nyaris tak punya ekspresi. Pernah ada yang melihat mereka tertawa, marah, atau bahkan ke toilet. Mereka bekerja siang malam, seperti mesin. Bahkan saat libur nasional, mereka tetap buka dan tetap lincah melayani. Suatu hari, seorang tukang parkir bertanya pada salah satu dari mereka, "Mas, kamu tinggal di mana?" Si karyawan hanya menoleh dengan mata kosong, lalu berlalu masuk ke dapur tanpa sepatah kata. Warga mulai merasa ganjil, tapi warung Bu Rusma terlalu enak untuk dipermasalahkan. Pembeli tetap berdatangan, walau rasa nasi bakarnya makin hari makin aneh. Pedasnya menyengat, seperti ada darah di dalamnya, tapi tetap membuat ketagihan. Suatu malam, di cabang warung yang berada di pusat kota, seorang satpam mal mendengar suara piring pecah dari dapur. Ia mencoba masuk, mengira maling menyelinap. Tapi saat membuka pintu, ia melihat sosok tinggi, hitam, kurus seperti tengkorak, berdiri di depan tungku, mengaduk sambal dengan tangan sendiri. Wajahnya tak punya mata, lidahnya panjang dan berlumur darah. Di belakangnya, karyawan berdiri berjajar dalam diam, seperti pasukan boneka. Satpam itu pingsan di tempat. Besok paginya, ia ditemukan mulut berbusa. Saat sadar, ia hanya berkata satu kalimat, berulang-ulang, "Jangan masuk dapur. Jangan masuk dapur. Jangan masuk dapur." Salah satu pelanggan tetap Bu Narti, ibu 3 anak yang sering beli nasi bakar, sepulang kerja tiba-tiba meninggal mendadak di rumah. Sebelum meninggal, ia sempat menjerit dan main keakar-keker wajahnya sendiri. Dalam rekaman CCTV rumah, ia tampak seperti dikejar sesuatu yang tak terlihat. 1 minggu kemudian, Pak Didi, tukang ojek yang biasa nganter pesanan nasi bakar, juga ditemukan tewas di kamar kosnya. Tubuhnya terbakar seperti hangus, padahal tidak ada api sama sekali. Laporan-laporan kematian itu makin sering. Polisi bingung, tapi tak ada bukti kuat. Sementara itu, warung Bu Rusma tetap buka setiap hari. Seolah tak pernah terjadi apa-apa, Rika, gadis yang dulu hampir jadi tumbal, kini beranjak remaja. Ia berubah, tidak lagi polos seperti dulu. Sejak malam mengerikan di dapur Bu Rusma, ia tumbuh jadi pribadi yang pendiam, namun tekun belajar tentang hal-hal gaib. Ia diam-diam belajar pada Kiai Malik, seorang ustadz tua di kaki gunung yang mengajarkan tentang ilmu penyembuh kegelapan. "Saya tahu, Kiai, dia pakai pesugihan. Saya nyaris jadi tumbalnya." Kiai Malik mengangguk. Mereka yang mengambil rejeki dari darah dan nyawa takkan tenang selamanya. Tapi mereka juga tidak bisa dihentikan dengan tangan kosong. "Lalu, apa saya bisa bantu menghentikannya?" Kiai itu menatapnya lekat-lekat. "Kamu pernah disentuh oleh makhluk itu.
maka kamu punya ikatan. Dan hanya kamu yang bisa masuk dapurnya tanpa dibakar. Rika diberi 7 doa perlindungan dan sehelai kain putih yang harus dipakai saat masuk ke tempat makhluk itu tinggal. Kain itu ditulis dengan huruf Arab gundul, bercampur rajah kuno Jawa. Ketika kamu masuk dapur pusat warungnya, jangan bawa rasa takut, karena dia memakan ketakutan. Bawa keberanian dan niat untuk menolong mereka yang ditumbalkan. Rika mengangguk, matanya tak lagi menunjukkan keraguan. Sementara itu, Bu Rusma mulai diganggu lebih sering. Setiap malam, tungku dapur menyala sendiri. Dari lubang tempat bara biasa dibakar, keluar suara bayi menangis. Batu hitam di bawah meja dapur sudah retak hampir pecah. Dan dari dalamnya, merangkak keluar tengen-tengen kecil berwarna hitam, bayangan pesugihan. Itu muncul lebih sering. Kini tidak hanya saat malam Jumat. Kau pikir bisa tenang setelah membunuh suamimu. Setelah menolak tumbal baruku, lihat, semua pembelimu akan kuhisap jiwanya. Warungmu akan jadi rumah iblis, dan kau akan menjadi pelayanku selamanya. Bu Rusma menjerit, menutupi telinganya. Tapi suara itu menembus tulang, menembus kulit. Ia mulai kehabisan akal. Ia mencoba mencari dukun lain untuk menetralkan energi batu pesugihan itu. Tapi, tak ada yang berani. Satu dukun muda bahkan meninggal setelah menyentuh batu itu selama 2 menit. Sebelum banner-banner kehilangan kendali, Bu Rusma membangun cabang terakhirnya. Warung pusat di sebuah ruko 3 lantai dekat terminal antar kota. Ia berharap dengan memperluas usaha, rasa takutnya bisa ditenggelamkan oleh kesibukan dan kemewahan. Tapi yang ia bangun ternyata adalah gerbang bagi makhluk pesugihan itu. Di cabang terakhir inilah, batu pesugihan utama dikuburkan tepat di bawah kompor besar berbahan gas dan bara. Di situ pula, makhluk itu bisa keluar sepenuhnya tidak hanya dalam wujud bayangan, tapi menjadi entitas nyata. Dan dari situlah rencana terakhirnya dimulai. Malam itu, udara di sekitar terminal antar kota terasa lebih pengap dari biasanya. Langit hitam tanpa bintang, seolah-olah semesta menutup mata terhadap sesuatu yang akan segera terjadi dari kejauhan. Ruko 3 lantai milik Bu Rusma tampak terang. Papan besar bertuliskan, nasi bakar Bu Rusma, pusat menyala dalam sorot lampu warna kuning keemasan. Pembeli masih ramai, ojek online lalu lalang, dan bau nasi bakar menyebar ke segala penjuru malam seperti doa yang salah arah. Namun, di balik kesibukan itu, sebuah kekuatan gelap sedang bersiap keluar dari persembunyiannya. Dan malam ini, Rika akan melawan. Rika berdiri di seberang jalan, mengenakan jaket hitam, topi abu-abu, dan membawa tas kecil berisi kain rajah pelindung, air dari 7 sumur, dan segenggam garam kasar. Ia sudah berwudu, membaca doa-doa pelindung yang diajarkan Kiai Malik, dan menuliskan nama-nama orang yang ingin ia selamatkan termasuk nama Ibu Bunarti dan anak Pak Didi. Kalau aku gagal, aku juga siap, bisiknya pelan. Dia menyeberang, menyelinap masuk melalui pintu samping warung. Tak seorang pun karyawan menghentikannya. Mereka hanya berdiri di tempat, diam seperti patung, matanya kosong, wajahnya seperti bukan manusia. Rika mendekat ke arah dapur, suara sendok, piring, dan bara terdengar seperti biasa. Tapi ketika dia membuka pintu, semuanya berubah. Dapur warung pusat ini tidak seperti dapur warung biasa. Dindingnya berlumur hitam, tungku berjumlah 7, menyala dengan api berwarna anggu kibur. Di tengah ruangan, ada kawah baja besar seperti kuali raksasa, mendidih tanpa isi. Dan di bawah lantai kaca, terlihat batu pesugihan kini berdenyut seperti jantung raksasa. Asap memenuhi ruangan. Rika nyaris muntah mencium bau amis bercampur darah dan kemenyan. Tiba-tiba, dari atas langit-langit, turun sesuatu. Makhluk pesugihan. Itu tingginya lebih dari 2 meter. Tubuhnya seperti gabungan manusia dan ular. Wajahnya rusak, penuh luka bakar. Matanya merah menyala, dan mulutnya menjulur panjang dengan lidah berlumur darah. Di tangannya menggantung tulang dan jari manusia. Akhirnya, kau datang juga? Anak gagal tumbal. Suara makhluk itu menggema dalam dada Rika, bukan di telinga. Tapi kali ini, kau takkan lolos lagi. Rika melemparkan garam ke lantai. Asap makhluk itu berdesis keras. Ia mengangkat kain putih berisi rajah dan membacakan doa yang diajarkan Kiai Malik. Ya Rob, jagalah aku dari yang gaib, dari yang licik, dari yang haus darah. Makhluk itu mengerang. Ia berusaha menyerang Rika, tapi setiap mendekat, tubuhnya tersentak oleh cahaya putih dari kain rajah. Namun kekuatan itu belum cukup. Makhluk itu berubah bentuk. Kini lebih kecil, menyerupai bayangan. Ia menyelinap ke dalam tubuh salah satu karyawan, lalu menyerang Rika dari belakang. Rika sempat terjatuh. Kain pelindung hampir lepas dari tangannya.
Dalam keadaan terdesak, ia menuangkan air dari 7 sumur ke lantai dapur. Air itu langsung menguap, dan dari tanah muncullah cahaya terang berbentuk lingkaran, seperti pagar pelindung. Makhluk itu terperangkap dari tangga lantai atas. Terdengar langkah kaki. Perlahan namun pasti, Bu Rusma muncul. Namun bukan seperti dirinya yang dulu. Wajahnya pucat, pipinya tirus, dan sorot matanya penuh kehampaan. Rambutnya akekoken, dan pakaiannya lusuh walau berwarna mahal. "Kenapa kamu datang lagi?" Suaranya parau. "Kamu mau menghancurkan semua yang sudah aku bangun?" "Ini bukan bangunan, ini kuburan," jawab Rika lantang. "Setiap nasi yang kamu jual berisi nyawa orang tak bersalah." Bu Rusma tertawa, tapi matanya menangis. "Kamu pikir aku ingin begini? Kamu pikir aku nggak pernah menyesal? Aku nggak bisa keluar dari ini semua. Aku sudah menyerahkan terlalu banyak, termasuk suamiku." Rika menatap tajam. "Masih ada waktu untuk bertobat." Makhluk pesugihan menggeram dalam perangkap. "Jangan dengarkan dia. Kau sudah milikku. Dia hanya seorang anak. Dia tak bisa menyelamatkanmu." Bu Rusma gemita. Tangannya terulur ke arah batu pesugihan yang ada di bawah kaca lantai. "Kalau aku hancurkan batu itu, apa semua ini berakhir?" Rika mengangguk perlahan. "Tapi kamu juga harus siap kehilangan semuanya." Bu Rusma menutup mata. "Lebih baik kehilangan semuanya daripada kehilangan jiwaku." Dan dengan segenap kekuatan terakhir, Bu Rusma menghancurkan lantai kaca, lalu mengangkat batu pesugihan itu dan melemparkannya ke dalam kawah mendidih di tengah dapur. Teriakan makhluk pesugihan mengguncang ruko. Api membesar, dapur mulai runtuh. Karyawan satu persatu roboh seperti boneka mati. Rika berlari keluar membawa Bu Rusma yang tubuhnya sudah lemah. Sesaat setelah keluar, ledakan terjadi dari dapur, dan api ungu membakar seisi lantai 1. Orang-orang panik, tapi api itu tak merambat keluar. Ia menghilang sendiri, seakan hanya membakar energi gaib yang selama ini tersembunyi. Bu Rusma terbaring di aspal depan warung, napasnya tersengal. Ia menatap Rika dengan air mata mengalir pelan. "Aku minta maaf." Dan ia mengembuskan napas terakhir. Seminggu kemudian, semua cabang warung tutup total. Para karyawan tak pernah ditemukan kembali. Ruko pusat dibiarkan kosong, dan warga mulai takut mendekat. Rika kembali ke rumah, membawa rajah yang kini lusuh, tapi bercahaya samar. Ia tahu, pertarungan belum usai. Di dunia ini, masih banyak yang menjual nyawa untuk kekayaan. Tapi ia juga tahu, selama masih ada satu cahaya kebaikan, kegelapan tak akan menang sepenuhnya. 3 bulan telah berlalu sejak malam neraka itu di ruko pusat warung nasi bakar milik Bu Rusma. Bangunan 3 lantai itu kini berdiri seperti rangka kematian. Dindingnya menghitam, jendelanya pecah, dan tak satu pun berani menyentuh pintunya. Warga menyebutnya warung terkutuk. Tapi malam tak pernah benar-benar tidur. Di antara angin yang berhembus dari arah ruko, masih ada bisikan samar. "Aku belum selesai. Aku belum selesai." Dan kisah ini belum benar-benar berakhir. Rika kini berusia 17 tahun. Hidup sederhana bersama ibunya di rumah petak kecil. Tapi matanya sudah tak seperti anak remaja kebanyakan. Ia lebih tenang, lebih tajam, dan sering termenung saat malam turun. Sejak kematian Bu Rusma dan kehancuran warung pusat, Rika sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di dapur yang penuh darah. Bau sambal bercampur kemenyan. Di sudut dapur itu selalu ada bayangan, tak berbentuk jelas tapi bernafas mengintainya, memanggilnya. Dan malam itu, mimpi itu berubah menjadi nyata. Hujan deras turun, pukul 02,3 dini hari. Rika terbangun karena suara ketukan di pintu. Awalnya pelan, lalu makin keras. Ibunya masih terlelap di kamar. Rika mendekat dengan langkah pelan, membuka sedikit pintu. Tak ada siapa-siapa. Tapi di teras rumahnya tergeletak satu bungkus nasi bakar. Rika langsung membeku. Nasi itu dibungkus daun pisang, dililit tali rafia, dan meneteskan cairan merah. Bukan darah, tapi semacam cairan pekat beraroma busuk. Di bagian luar daun, tertulis dengan arang, "Bayarnya belum lunas." Keesokan harinya, Rika pergi ke rumah Kiai Malik di kaki gunung. Lelaki tua itu tampak lebih kurus, dan sepertinya sudah tahu sebelum Rika membuka mulut. Pesugihan seperti itu tidak mati hanya karena batu dihancurkan. Ia bukan hanya benda, ia ikatan. Ikatan darah, ketamakan, dan tumbal. Rika menandak. Tapi Bu Rusma sudah meninggal. Semua warung tutup, karyawannya hilang. Harusnya selesai. Kiai Malik menatap langit, tapi jiwanya belum diterima bumi. Makhluk itu menahannya.
Ia ingin mewarisi tubuh baru, dan dari semua manusia yang pernah disentuh, cuma kamu yang pernah selamat. Beberapa minggu kemudian, muncul berita viral, warung nasi bakar baru di kota sebelah. Dengan nama beda tapi, cita rasa mirip banget dengan warung legendaris Bu Rusma. Namanya Nasi Bakar Barokah Hati. Pemiliknya seorang pria muda bernama Rano, usia 27 tahun. Katanya mantan karyawan restoran cepat saji. Tapi yang ganjil, tak ada yang pernah melihat Rano tersenyum. Ia selalu membawa tas kecil dan tongkat kayu, padahal tubuhnya sehat. Video-video review nasi bakarnya mendadak viral. Komentarnya aneh, makanannya enak banget. Tapi pas pulang saya mimpi dikejar orang gosong. Rasanya kayak nasi bakar yang pernah viral dulu. Tapi aromanya aneh. Ada wangi dupa. Saya sempat pingsan setelah makan sambalnya. Rika merasa darahnya berdesir saat melihat video itu. Dalam salah satu klip, tampak dapur warung yang sama persis seperti dapur ruko pusat Bu Rusma. Salah lagi kutukan itu berpindah. Malam Jumat itu, Rika kembali ke Kiai Malik. Kalau makhluk itu sudah menempati tubuh orang lain, apa bisa dikeluarkan? Bisa, kata Kiai Malik. Tapi hanya jika kita masuk ke tempat asalnya, dapur itu, dan bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan jiwa. Kau harus masuk dalam keadaan setengah sadar lewat jalur ruh. Rika diam. Kalau gagal, kau bisa jadi tumbal selanjutnya, dan tidak bisa kembali. Tapi Rika sudah siap. Ia tahu, kalau ia membiarkan makhluk itu tumbuh lagi, akan ada korban-korban baru. Bahkan bisa lebih buruk dari sebelumnya. Malam itu, Kiai Malik dan Rika melakukan ritual pembuka batas jiwa. Dengan membaca doa selama 2 jam, Rika dibuat setengah tidur. Tubuhnya ditidurkan di tikar beralas kain rajah, sementara jiwanya melayang, masuk ke jalur gaib. Saat membuka mata dalam alam itu, Rika melihat dirinya berada di dapur warung baru. Tapi semuanya tak nyata. Dinding mengalirkan darah, kompor berisi tangan manusia, panci-panci menjerit. Di tengah ruangan, berdiri Rano, tapi matanya hitam seperti lubang tak berdasar. Rano berbicara dengan 2 suara. Suaranya sendiri dan suara makhluk yang ia kenal dari masa lalu. Akhirnya kau datang lagi, Rika. Kau pikir ini berakhir waktu itu? Aku hanya pindah, dan kali ini aku akan tinggal di tubuh muda, kuat, dan tak punya rasa takut. Rika menggenggam batu kecil pelindung dari Kiai Malik. Ia melangkah mendekat. Kalau kau memang sekuat itu, kenapa masih sembunyi di tubuh orang lain? Makhluk itu tertawa. Suara genteng pecah, daging meleleh, dan anak kecil menangis terdengar dari segala penjuru dapur. Karena manusia selalu butuh alasan untuk membunuh demi kekayaan. Aku hanya meminjam ketamakan mereka. Rika berdiri di tengah lingkaran darah yang muncul dari lantai. Ia membaca satu demi satu doa pengusiran yang diajarkan Kiai Malik. Suara makhluk itu mulai menggila. Rano menggeliat, tubuhnya terbakar. Dari dalam, matanya berubah, lehernya memanjang. Tapi Rika tetap membaca. Batu di tangannya mulai menyala. Tiba-tiba dari tungku, muncul wajah Bu Rusma. Ia setengah membusuk, menangis. Rika, maafkan aku. Maafkan aku. Rika menunduk, air matanya menetes. Aku sudah memaafkanmu, Bu. Dengan kalimat itu, tubuh Bu Rusma menghilang perlahan seperti abu yang diterbangkan angin. Rano berteriak. Api meledak dari dinding, dan makhluk pesugihan itu pecah dalam suara letupan mengerikan. Rika terbangun di tikar. Wajah Kiai Malik pucat, tapi tersenyum. Kau berhasil. Keesokan harinya, warung nasi bakar Barokah Hati tutup mendadak. Rano ditemukan linglung di taman kota, telanjang, tidak ingat siapa dirinya. Tak ada lagi nasi bakar dengan sambal rasa dupa. Tak ada lagi dapur bau kemenyan. Kutukan itu telah disegel, tapi seperti api yang redup, bukan mati hanya menunggu angin. Di tempat lain, di kota lain, seorang wanita bernama Ibu Halimah, penjual lontong sayur yang baru ditinggal mati suaminya, duduk di bawah pohon besar, menggenggam sesuatu dari seorang nenek tua, sebuah batu hitam. Pagi itu masih berkabut saat Ibu Halimah duduk di bawah pohon beringin tua dekat pasar lama di kota Pemalang. Ia seorang janda umur 43 tahun, penjual lontong sayur yang hidup pas-pasan. Suaminya baru saja meninggal 2 bulan lalu karena serangan jantung mendadak, dan utang warisan yang ditinggalkan tak sedikit. Anaknya 2 masih sekolah. Penghasilan dari gerobak kecilnya tak cukup untuk bayar uang kontrakan, apalagi untuk SPP. Hari itu, sambil menunduk lemas, datanglah seorang nenek renta berpakaian kumal, menggendong bungkusan dari kain batik lusuh. Nenek itu tak terlihat seperti pedagang, dan matanya seperti orang linglung. Namun suaranya berat dan berbisik. Kalau kamu ingin daganganmu laris, ini jalan pintasnya. Dari lipatan kain, nenek itu mengeluarkan sesuatu, batu hitam,
Tapi bukan batu biasa. Bentuknya tak simetris, berurat seperti daging, dan terasa hangat saat disentuh. Taruh di bawah tungku setiap malam Jumat. Tumbalkan apa yang diminta, maka hidupmu berubah. Ibu Halimah awalnya ingin menolak, tapi pikirannya sudah terdesak. Bayang-bayang utang dan suara anak-anaknya yang menangis karena lapar membuat logikanya kabur. Dan malam itu, batu itu dibawa pulang. Dalam waktu hanya 2 minggu, warung lontong sayur Ibu Halimah berubah drastis. Gerobaknya yang biasa di pinggir jalan kini disulap menjadi warung semi permanen, lengkap dengan tenda dan kursi plastik. Pelanggannya berlipat ganda. Lontong sayurnya terkenal karena kuahnya yang aneh tapi nagih. Ada rasa manis yang bercampur gurih dan aroma rempah yang tak bisa dijelaskan. Padahal bahan yang dipakai tak berubah. Ibu Halimah hanya tersenyum. Setiap orang bertanya resepnya. Tapi di dapur rumahnya setiap malam Jumat, batu hitam itu disiram darah ayam hitam, lalu ditaburi bunga 7 rupa, dan dibacakan doa yang ia pelajari dari secari kertas yang diberikan sang nenek. Doanya bukan dalam bahasa Indonesia, tapi Ibu Halimah hafal, seolah suara itu telah menanam hafalan dalam otaknya. Dan dalam mimpinya, muncul sosok perempuan setengah terbakar, wajahnya hancur, tapi rambutnya panjang menutupi sebagian muka. Terima kasih, kamu telah melanjutkannya. Ibu Halimah tak tahu bahwa ia baru saja menghidupkan roh Bu Rusma. Di sisi lain kota, Rika merasa tubuhnya berubah. Sejak malam ia menghancurkan manifestasi makhluk pesugihan di tubuh Rano. Ia mulai mengalami pingsan mendadak, mimpi samar, dan suara-suara panggilan yang tak berasal dari dunia ini. Suatu malam ia bermimpi berada di pasar tua yang sunyi. Semua lapak tertutup, tapi dari salah satu pojok pasar, terdengar suara gemerincing panci dan bau lontong sayur. Ia menoleh, tampak seorang perempuan sedang memasak, membelakangi Rika. Tapi dari balik punggungnya, terlihat batu hitam yang familiar. Itu menyala merah saat perempuan itu menoleh. Wajahnya adalah wajah Bu Rusma tapi memakai tubuh orang lain. Rika terbangun dengan napas terengah. Dia tahu, kutukan itu belum selesai. Ditemani Kiai Malik, Rika pergi ke kota Pemalang, menyamar sebagai pembeli biasa. Ia mengunjungi warung lontong sayur Ibu Halimah dari luar. Warung itu tampak ramai, bahkan terlalu ramai untuk warung sederhana. Pelanggan duduk diam, tak bicara banyak, makan dengan tatapan kosong. Tapi setelah makan, wajah mereka seperti bahagia secara aneh. Rika masuk, memesan 1 porsi. Saat kuah lontong menyentuh lidahnya, ia langsung tahu, ini bukan masakan manusia. Ada rasa logam, ada aroma tanah kuburan, tapi samar, hanya yang punya jiwa bersih yang bisa merasakannya. Ia menatap ke arah dapur. Di ujung sana, tampak Ibu Halimah sedang menyendok kuah dengan tangan gemetar. Tapi sesakoli, tangannya tampak tak seperti tangan manusia. Kulitnya berubah menjadi hitam legam, lalu kembali normal dalam sekejap. Dia sudah dikuasai penuh. Gumam Rika. Malam Jumat berikutnya, Ibu Halimah menyiapkan ayam hitam seperti biasa. Tapi kali ini, batu itu bergetar lebih kuat. Dari keluar suara, darah itu tak cukup. Sekarang, tumbalkan yang terdekat. Anak bungsu Ibu Halimah, Nino, tiba-tiba demam tinggi dan menggigil. Mulutnya berbusa, dan setiap malam ia berteriak seperti melihat makhluk di langit-langit bunda. Ada yang duduk di atas lemari. Matanya merah. Dia panggil aku. Ibu Halimah menangis, tapi batu pesugihan tetap berdenyut. Makhluk itu menagih, dan dalam keputusasaan, ia menyerahkan boneka kesayangan Nino yang berlumur darah ayam, meletakkannya di bawah tungku bersama segenggam rambut anaknya. Paginya, Nino sembuh. Tapi sejak itu, ia tak pernah bicara lagi. Seperti ruhnya tinggal separuh. Rika tak tinggal diam. Bersama Kiai Malik, ia menyusun rencana untuk menyegel batu pesugihan itu lagi. Tapi kali ini lebih sulit. Batu itu telah menyatu dengan tubuh Ibu Halimah. Ia tak bisa dihancurkan dari luar. Harus ada penyucian jiwa dari dalam. Rika harus melakukan ritual penukar roh, memasuki kesadaran Ibu Halimah, dan menarik roh Bu Rusma yang bersemayam di sana. Kalau kamu gagal, ujar Kiai Malik, jiwamu bisa ikut tertukar, dan tubuhmu akan jadi milik mereka. Rika mengangguk. Ia sudah tak takut mati. Ia hanya takut melihat lebih banyak anak seperti Nino menjadi korban. Malam Jumat Kliwon, angin tak bergerak, dunia terasa membeku. Di kamar belakang pesantren, Kiai Malik menaburkan 7 bunga di atas tanah liat berbentuk manusia. Rika berbaring di atasnya. Doa dibaca, nyala lilin menguning, asap dupa melingkar pelan. Dan dalam sekejap mereka masuk ke alam bawah sadar Ibu Halimah. Ia berdiri di dapur yang lebih gelap dari sebelumnya. Kali ini,
Tak ada tungku, hanya satu meja panjang dengan batu pesugihan mengambang di atasnya. Di sekelilingnya berdiri sosok-sosok hitam dengan wajah manusia yang menjerit para tumbal. Dan di ujung meja berdiri Bu Rusma dalam tubuh Ibu Halimah. Kau datang lagi. Kenapa tidak biarkan aku tenang? Rika mendekot karena yang kamu lakukan bukan tentang tenang. Ini tentang balas dendam dan serakah. Bu Rusma menangis. Tapi air matanya adalah darah. Ia berbisik, aku lelah. Tapi mereka tidak membiarkanku pergi. Rika mengangkat batu kecil warisan Kiai Malik. Ia bacakan doa terakhir. Dengan namanya yang maha pembalas, Kaliward. Semua ruh yang bukan haknya, batu pesugihan retak. Tubuh Bu Rusma bergetar. Jiwa Ibu Halimah keluar dari bayangan tubuh. Terikat rantai hitam. Rika berlari dan memeluknya. Ayo pulang, Bu Halimah. Anakmu butuh ibunya kembali. Dan dalam satu cahaya menyilaukan. Tubuh itu roboh, Rika terbangun. Kiai Malik tersenyum. Kamu berhasil. Batu itu sudah hancur. Paginya, warung Ibu Halimah tutup. Ibu Halimah menangis sambil mencium Nino yang perlahan mulai mengucapkan kata bunda. Dan dari dapur belakang, batu hitam itu sudah tak ada. Hanya sisa abu dan bunga layu. Di tempat yang jauh, di kota lain, seorang pemuda pengangguran sedang duduk di pelataran rel kereta. Seorang nenek dengan kain batik lusuh menghampirinya. Ia membuka bungkusan kecil. Kalau kamu ingin daganganmu laris, ini jalan pintasnya. Namanya Andre, umur 25 tahun, lulusan SMK jurusan Tata Boga. Sudah 2 tahun jadi pengangguran setelah tempat kerjanya sebuah restoran di Semarang bangkrut. Ia kembali ke kampung halamannya di Brebes, tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Pagi itu, Andre duduk di pelataran rel kereta menatap kosong. Ia baru saja gagal lagi dalam wawancara kerja di warung Padang. Seorang pria yang jauh lebih muda darinya diterima karena tampangnya lebih rapi. Sore mulai. Teren. Dari Keyohan, datanglah seorang nenek berjubah hitam. Wajahnya tertutup caping lebar, membawa buntalan kain batik. Langkahnya perlahan, seolah tidak memijak tanah. Kalau kamu ingin hidup berubah, terima ini, katanya tanpa ditanya. Dari dalam buntalan, keluar benda yang sudah muncul dalam banyak mimpi buruk. Batu hitam, berdenyut, seperti jantung, hangat, berat, dan berbisik. Andre menatap benda itu. Ia ingin menolak, tapi bayangan wajah ibunya, kebutuhan makan, listrik yang mati, dan utang tetangga membuatnya goyah malam itu. Andre membawa batu itu pulang. Dalam waktu 2 minggu, Andre membuka warung nasi bakar kecil di pojok jalan dekat. Terminal Brebes, tidak mewah, hanya tenda biru dengan meja lipat dan tungku kayu seadanya. Tapi sejak hari pertama, warungnya penuh. Bahkan viral di media sosial lokal. Seorang food reviewer kampus mengunggah konten dengan caption, nasi bakar, biasa, tapi rasanya bikin kayak kecanduan. Rasanya persis seperti warung Bu Rusma. Aroma bakarannya khas, sambalnya tidak biasa. Ada rasa manis samar yang sulit dijelaskan. Tapi semua pelanggan puas, bahkan ada yang balik 2 kali dalam sehari. Andre hanya tersenyum, tak menjawab banyak. Tapi di belakang warungnya, di bawah tungku, terkubur batu hitam itu. Sementara itu, di kota lain, Rika kembali diganggu mimpi. Dalam tidurnya, ia melihat seorang pemuda membakar nasi, sementara sosok hitam berdiri di belakangnya. Dan di sekitar dapur, suara jeritan bayi terdengar samar. Dia terlahir kembali. Rika tahu, makhluk itu roh pesugihan belum benar-benar musnah. Ia kini menunggangi Andre, pemuda yang frustrasi dan sedang dalam titik terlemah hidupnya. Warung Andre makin besar. Dari tenda plastik, ia pindah ke ruko kecil. Ia mempekerjakan 3 karyawan, tapi ganjilnya setiap karyawan yang mulai bekerja, dalam waktu 7 hari, akan berhenti sendiri. Tak tahan. Pak, saya sering lihat orang berdiri di dapur jam 3 pagi, kata karyawan pertama sebelum keluar. Saya merasa seperti Demata Moti pas goreng ayam, kata karyawan kedua. Tapi pelanggan tetap datang. Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka makan, atau apa yang ikut pulang bersama mereka setelah menyantapnya. Pada minggu ketiga warung Andre berdiri, seorang pelanggan meninggal. Namanya Bukarni, ibu rumah tangga yang terkenal suka masak sendiri. Tapi entah kenapa, ia mencoba nasi bakar Andre untuk pertama kalinya, dan langsung keranjingan. Setelah makan 5 kali dalam 1 minggu, ia ditemukan tewas di kamar mandi, dalam posisi berlutut, mulut terbuka dan berbau gosong. Tak ada luka luar, tapi dari hasil autopsi, isi perutnya menghitam siala turbokar. Dari dalam, berita ini disembunyikan keluarga, tapi malamnya, anak Bukarni kesurupan. Ibuku dibakar di perutnya. Ibuku dijadikan bumbu. Rika tak menunggu lebih lama. Bersama Kiai Malik, ia pergi ke Brebes untuk mengamati langsung warung Andre.
Dari luar, warung itu tampak biasa. Tapi bagi mata Rika yang sudah terlatih, ada kabut tipis hitam yang menyelimuti tungkunya. Kabut itu hidup, bergerak seperti ular. Rika memesan nasi bakar. Sekali suap, ia tahu batu itu sama. Ia menemui Andre setelah jam tutup, mengaku sebagai mahasiswa yang ingin meneliti sejarah kuliner. Andre ramah, tapi terlalu berhati-hati. Tatapannya kosong seperti orang yang tak tidur seminggu. Tapi Rika berhasil menyelinap ke dapur. Di bawah rak, ia melihat jejak darah kering dan aroma menyan bercampur sambal. Ini tempatnya, bisiknya. Kiai Malik mengatakan bahwa batu ini tak cukup hanya disegel. Kali ini harus dilenyapkan selamanya. Tapi cara satu-satunya, orang yang bersatu dengan batu itu harus menyerahkannya sendiri. Dan itu berarti Andre harus sadar. Rika mendatangi Andre malam itu. Ia mengungkap semuanya tentang Bu Rusma, tentang pesugihan, tentang kutukan. Awalnya Andre tertawa. Kamu pikir aku bodoh? Aku cuma numpang beruntung. Tapi Rika menatapnya dalam-dalam. Beruntung? Atau kamu cuma dipakai makhluk itu? Kamu pikir kamu kendalikan warungmu? Buka matamu Andre, Semiwa Yang datang ke warungmu. Bukan lagi manusia. Andre terdiam. Rika mengeluarkan kain putih berisi raja. Ia lemparkan ke arah tungku. Daun dari sana, api hitam menyembur ke langit-langit. Terdengar jeritan panjang. Batu hitam itu muncul, menyala, berdenyut gila. Andre terkejut. Ia mundur. Dalam bayangan api itu, ia melihat wajah-wajah pelanggan yang pernah makan, menjerit dan terbakar. Kau tumbalkan mereka demi piring emasmu. Andre menangis. Ia meraih batu itu, dan tubuhnya langsung terbakar. Tapi ia tetap berdiri, membawanya keluar, lalu melemparkannya ke sungai kotor di belakang warung. Batu itu meledak dalam suara mendesis panjang. Dan malam itu, warung nasi bakar Andre runtuh terbakar. Andre koma selama 2 minggu, tapi ia selamat. Setelah sadar, ia menangis dan meminta maaf pada semua keluarga korban. Ia menjual seluruh harta yang ia miliki untuk mengganti kerugian, dan memilih jadi relawan dapur umum di pesantren yang dipimpin Kiai Malik. Warung nasi bakar tak lagi ada, tapi Rika tahu. Seminggu setelah kejadian, seorang anak pemulung menemukan batu kecil berwarna hitam kibu-abuan di tepian sungai, simpan di kantongnya. Dan malam itu, mimpinya dipenuhi suara. Kamu ingin makan enak setiap hari? Ambil alih dapur dunia.